Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, semester 7A Universitas Balai Bandung. Di sini saya akan memaparkan resume mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu mulai dari bab 1 sampai dengan bab 6. Baik, yang pertama di sini ada bab 1, yaitu tentang sifat sistem pengendalian manajemen. Muatan SPM yaitu bagaimana eksekutif senior dari suatu perusahaan merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen yang berkesinambungan untuk merencanakan dan mengendalikan kinerja perusahaan. Muatan SPM yaitu ada beberapa poin. Yang pertama ada pembuatan anggaran, yaitu merupakan suatu proses penting dalam menyusun kembali anggaran-anggaran baik dari anggaran pendapatan dan biaya ke dalam tabulasi yang terkini, yang datanya langsung diserahkan kepada pusat pertanggungjawaban, sehingga itu dapat menunjukkan beban oleh masing-masing manajer diperkirakan akan terjadi. Kemudian poin kedua yaitu alokasi sumber daya, yaitu merupakan proses di mana masing-masing manajer melaksanakan suatu atau sebagian atau seluruh program dengan mengalokasikan sumber daya yang menjadi tanggung jawab mereka dan juga melaporkan apa yang telah terjadi sebagai tanggung jawabnya. Kemudian poin selanjutnya pengukuran. Untuk pengukuran tersebut adalah bisa menjadi pengukuran dalam menentukan isi dan sifat dari sistem kontrol pada setiap organisasi. Kemudian selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi di sini yaitu merupakan proses mengadakan perbandingan antara beban aktual dan yang seharusnya terjadi dalam keadaan tersebut. Poin selanjutnya yaitu penghargaan atas kinerja. Penghargaan bisa dilihat dari beberapa faktor, yaitu sistem kontrol kerja di hidup mereka, kepuasan kerja atau timbal balik dari orang yang telah kita layani, kemudian keamanan kerja, promosi, dan kesejahteraan umum. Kemudian poin muatan SPM lainnya yaitu alokasi harga transfer. Alokasi harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antar unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Kemudian di sini ada dua cara pandang terhadap SPM. Yaitu yang pertama, SPM harus sesuai dengan strategi, dan yang kedua, strategi muncul dipengaruhi oleh SPM. Kemudian di sini ada definisi-definisi, yaitu SPM dalam organisasi ya. Organisasi ini terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, itu untuk memperoleh tingkat laba yang memuaskan. Di dalam organisasi ini terdapat hierarki manajer yang terdiri dari yang pertama ada CEO, yang kedua ada manajer unit bisnis, yang ketiga departemen, yang keempat bagian atau seksi, yang kelima subunit, yang keenam SPM, yaitu merupakan keharusan bagi suatu organisasi yang mempraktikkan desentralisasi. Kemudian yang ketujuh sistem, yaitu merupakan suatu cara tertentu yang sifatnya repetitif ya, yaitu untuk melaksanakan aktivitas dengan karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedelapan ada pengendalian manajemen, yaitu proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi telah mengimplementasikan strategi yang dimaksud guna mencapai tujuan perusahaan. Kemudian di sini ada pengendalian, yaitu adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berlaku bagi orang, benda, situasi, dan organisasi. Elemen-elemen dari sistem pengendalian yaitu ada 4 elemen. Yang pertama pelacak atau detektor atau sensor. Yaitu adalah alat pengamatan untuk mendeteksi, mengamati, dan mengukur atau menguraskan kegiatan atau fenomena yang dikendalikan. Yang kedua ada penilai atau asesor. Adalah alat untuk mengevaluasi unjuk kerja dari kegiatan atau organisasi dan berhubungan dengan standar tertentu atau harapan mengenai seharusnya. Yang ketiga ada efektor, yaitu alat untuk mengubah unjuk kerja jika diperlukan.
Dan yang keempat adalah jaringan komunikasi, yaitu alat untuk menyebarluaskan informasi ke alat-alat lain. Kemudian di sini selain pengendalian ada juga manajemen. Nah, manajemen yaitu sebuah organisasi terdiri dari kelompok orang yang bekerja sama, yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian proses sistem pengendalian manajemen yaitu proses di mana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang diawasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Kemudian di sini ada hubungan perencanaan dan fungsi pengendalian, yaitu aktivitas dan sifat akhir produk. Aktivitasnya formulasi strategi, sifat akhir produknya yaitu tujuan, strategi, dan kebijakan. Aktivitasnya pengendalian manajemen, sifat akhir produknya penerapan strategi. Kemudian yang ketiga, aktivitasnya pengendalian tugas, sifat akhir produknya yaitu kinerja yang efisien dan efektif dari tugas-tugas individual. Kemudian di sini ada kegiatan pengendalian manajemen, yaitu yang pertama merencanakan apa yang seharusnya dilakukan organisasi, yang kedua mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi, yang ketiga mengkomunikasikan informasi, yang keempat mengevaluasi informasi, yang kelima memutuskan tindakan apa yang harus diambil jika perlu, dan yang terakhir yaitu mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku. Selain kegiatan pengendalian manajemen, di sini juga ada definisi sistem pengendalian manajemen, yaitu sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam perusahaan agar mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Kemudian ada strategi juga ya di sini, yaitu cara yang dipilih oleh manajemen untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi organisasi. Formulasi strategi sendiri yaitu proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan. Perbedaan formulasi strategi dengan pengendalian manajemen yaitu formulasi strategi yaitu proses pengambilan keputusan strategi baru. Sedangkan pengendalian manajemen yaitu proses pengimplementasian strategi tersebut. Kemudian di sini ada mekanisme penerapan strategi ya. Nah, strategi di sini yaitu diakhiri dengan kinerja, di mana dalam rangkaian-rangkaiannya yaitu terdapat pengendalian manajemen, struktur organisasi, budaya, dan manajemen SDM, di mana keempat elemen itu saling berhubungan satu sama lain sehingga mulai dari strategi menuju ke empat elemen tadi yang saling berhubungan, kemudian diakhiri dengan kinerja. Selain mekanisme penerapan strategi, di sini juga ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis yaitu yang pertama proses untuk menentukan tujuan perusahaan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, reaksi perusahaan terhadap lingkungan. Yang ketiga, alat analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT, yaitu tujuan, strategi, program, anggaran, realisasi. Analisis juga dapat dilakukan dengan IRR, NPV, payback, dan lain-lain. Tujuan strateginya itu program, anggaran, realisasi. Kemudian di sini ada pengendalian tugas, yaitu proses untuk menjamin bahwa sebuah pekerjaan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Alat analisis pengendalian manajemen yaitu ada IRR, NPV, PERT, analisis varians, BEP, full costing. Alat analisis pengendalian tugas yaitu seperti perencanaan produksi, payback EOQ, terus analisis kekerasan, beton, dan lain-lain. Nah, di bawah ini ada contoh perbedaan pengendalian tugas dan pengendalian manajemen ya, bisa dibaca. Itu ada perumusan strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian tugas. Baik, di sini lanjut ke bab 2 yaitu tentang memahami strategi. Pengertian strategi di sini menurut para ahli ada 3. Yang pertama menurut Robert N. Anthony dan Govindarajan, yaitu rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi.
Menurut Kenneth R. Andrews, yaitu suatu proses evaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan yang dilakukan oleh eksekutif puncak serta melihat kesempatan dan ancaman. Kemudian yang ketiga, menurut Hanif Ismail dan Darsono Prawironegoro, yaitu peta jalan untuk mencapai tujuan. Selain pengertian strategi, di sini juga ada 4 jenis tujuan yang lazim dalam suatu perusahaan, yaitu profitabilitas, memaksimumkan nilai para pemegang saham, resiko, dan pendekatan yang banyak yaitu stakeholder. Kemudian di sini ada profitabilitas dan memaksimalkan nilai pemegang saham, yaitu profitabilitas. Perusahaan didirikan untuk mencapai laba atau mencari laba. Laba adalah sifat selisih positif ya antara pendapatan dan beban dalam suatu periode akuntansi. Sedangkan profitabilitas menunjukkan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Biasanya profitabilitas perusahaan diukur dengan ROI. Kemudian di sini ada memaksimalkan nilai pemegang saham, yaitu sebuah perusahaan yang mencari laba pada dasarnya memiliki tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham. Ukurannya adalah naiknya harga saham. Kemudian yang selanjutnya ada 2 tingkatan strategi. Nah, yang pertama strategi untuk perusahaan secara keseluruhan atau corporate strategy, yaitu tingkatan pertama. Pada tingkatan ini, pertanyaan kuncinya adalah dalam bentuk apa seharusnya perusahaan dijalankan, misi apa yang harus dilakukan oleh suatu unit usaha. Kemudian yang kedua ada strategi untuk unit usaha dalam perusahaan atau business unit strategi, yaitu tingkatan kedua. Pertanyaannya mendasar yang harus dipecahkan adalah misi apa yang akan dilakukan dan bagaimana caranya unit usaha ini mencapai misi tersebut. Selanjutnya di sini ada pilihan strategi untuk perusahaan. Perusahaan dengan jenis usaha tunggal, perusahaan model seperti ini adalah perusahaan yang berkonsentrasi pada suatu usaha jasa. Kemudian ada jenis usaha diversifikasi yang tidak saling berhubungan, yaitu usaha seperti ini biasanya bergerak dalam beberapa jenis usaha, di mana satu dengan yang lain tidak berhubungan. Misalnya, suatu perusahaan selain bergerak di bidang perbankan, ia juga bergerak dalam bidang manufaktur. Kantor pusat biasanya berfungsi menyetarakan operasi perusahaannya, yaitu contohnya Mayora dan Transcorp. Nah, kemudian jenis usaha diversifikasi yang saling berhubungan, itu suatu perusahaan ada yang terdiri dari beberapa jenis usaha, tetapi jenis usaha mereka tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Contohnya yaitu seperti Indofood, yaitu makanan rata-rata saling berhubungan. Kemudian di sini ada strategi unit bisnis, yaitu ada yang pertama ada bangun. Strategi ini menyiratkan menambah pangsa pasar, bahkan dengan mengorbankan laba jangka pendek dan arus kas. Kemudian ada pertahankan, yaitu strategi ini diarahkan pada perlindungan pangsa pasar unit bisnis dan posisi persaingan. Kemudian ada panen. Strategi ini mempunyai tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas, bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. Kemudian ada divestasi, yaitu strategi ini mempunyai atau menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan atau penjualan segera. Kemudian ada bagaimana seharusnya unit usaha bersaing untuk mewujudkan misinya, yaitu harga yang rendah. Yang pertama, fokus utama dari strategi ini adalah mencapai biaya yang rendah yang berhubungan dengan pesaing. Hal ini bisa dicapai dengan pengendalian biaya dan proses produksi yang dilakukan secara ekonomis. Kemudian yang kedua ada diferensiasi, yaitu fokus utama dari strategi ini adalah membedakan tawaran produk dari unit usaha yang ada, menciptakan suatu yang menurut pelanggan unik. Pendekatan diferensiasi produk termasuk layanan terhadap pelanggan, desain produk dan penampilan produk, dan teknologi juga. Oke, kemudian lanjut ke bab 3, yaitu perilaku dalam organisasi SPM. Yaitu sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia.
tindakan-tindakan individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadinya juga akan membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama, profitabilitas, yaitu dalam bisnis, kapasitas untuk menghasilkan laba biasanya merupakan tujuan yang paling penting. Profit margin dalam persentase, yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran atau pendapatan. Dibagi pendapatan saja. Kemudian investment turnover, yaitu pendapatan dibagi investasi. Baik, selanjutnya di sini ada nilai pemegang saham, yaitu salah satu tujuan perusahaan pencari laba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Kemudian nilai pemegang saham tercermin dari harga pasar saham, laba maksimum versus others values, kemudian resiko dan pendekatan multiple stakeholder. Kemudian selanjutnya ada goal congruence, yaitu tujuan utama SPM adalah memastikan keterpaduan tujuan semaksimal mungkin antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Kemudian sebuah sistem pengendalian yang memadai setidaknya akan mampu memotivasi para individu yang terkait untuk tidak mempertentangkan upaya mereka dengan kepentingan organisasi. Kemudian di sini ada faktor informal, yaitu baik sistem formal maupun proses informal memberi pengaruhnya pada perilaku manusia dalam organisasi. Penting untuk diperhatikan oleh para perancang sistem pengendalian formal, aspek yang berkaitan dengan proses informal seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melingkupi. Kemudian untuk menjalankan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informal. Kemudian di sini ada sistem pengendalian formal. Aturan-aturan sebagai perangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian. Instruksi, pembagian kerja, prosedur, standar operasi, manual, dan tuntutan etis. Atau tuntunan etis. Kemudian di sini ada tipe aturan, yaitu pengendalian fisik, manual-manual, pengamanan sistem, dan sistem pengendalian tugas. Nah, di sini ada proses pengendalian formal. Ya, di sini ada yang dimulai dari tujuan dan strategi, yaitu lanjut ke perencanaan strategi, anggaran, kinerja PPJ, yang di tengahnya ada peraturan, kemudian yang berhubungan juga dengan informasi lainnya. Kemudian dari kinerja PPJ lanjut lagi ke laporan aktual versus rencana, dan yang terakhir apakah kinerja memuaskan atau tidak. Baik, selanjutnya di sini ada bab 4 tentang pusat tanggung jawab, pusat pendapatan dan beban. Yang pertama di sini ada pusat dan tanggung jawab dan fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab. Yaitu pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab yaitu dalam suatu perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Selain pusat tanggung jawab, di sini ada juga jenis-jenis pusat tanggung jawab, yaitu pusat pendapatan, beban teknik, dan beban kebijakan. Kemudian ada efisiensi dan aktivitas, yaitu efisiensinya ada dua, efektivitasnya juga ada dua. Efisiensi yang pertama yaitu rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Kemudian efisiensi yang kedua, do things right, melakukan hal-hal yang tepat. Kemudian efektivitas yang pertama ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat, tanggung jawab dengan tujuannya. Yaitu efektivitasnya do the right things, melakukan hal-hal yang tepat juga. Kemudian di sini ada jenis-jenis pusat tanggung jawab, yaitu pusat pendapatan, yaitu output diukur secara moneter. Pusat beban yaitu input yang diukur. Kemudian pusat laba, baik pendapatan atau output maupun beban atau input yang diukur. Kemudian pusat investasi yaitu kaitan antara laba, investasi dan diukur ya. Laba dan investasi yang diukur. Kemudian di sini ada ciri-ciri pengendalian umum, yaitu penyusunan anggaran teknik yang sering digunakan untuk menyusun anggaran untuk pusat. Beban kebijakan disebut sebagai manajemen berdasarkan tujuan.
Kemudian jenis-jenis pengendalian keuangan yaitu pada pusat beban teknik, sasarannya menjadi kompetitif dalam biaya dengan cara menentukan standar dan mengukur biaya akrual terhadap standar tersebut. Kemudian pada pusat beban kebijakan, unit mengendalikan biaya dengan mengikutsertakan para manajer guna berperan dalam perencanaan, mendiskusikan langkah yang akan diambil, dan tingkat usaha yang bagaimana yang tepat untuk masing-masing. Kemudian di sini ada permasalahan dalam pengendalian, yaitu kesulitan dalam pengukuran output, tidak adanya keselarasan cita-cita, kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input. Kemudian ada rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Yang pertama ada program litbang, yang kedua anggaran tahunan, yang ketiga pengukuran kinerja, yang keempat aktivitas logistik, dan yang terakhir aktivitas pemasaran. Baik, selanjutnya di sini ada bab 5 tentang pusat laba. Pusat laba atau profit center yaitu merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Yang pertama di sini ada manfaat pusat laba, yaitu kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Kemudian manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian. Kemudian pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum, dan para manajer mendapatkan pengalaman dalam mengelola seluruh area fungsional. Selain manfaat, di sini juga ada kesulitan pusat laba, yaitu pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen. Kemudian kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetensi satu sama lain. Kemudian di sini ada batasan atas wewenang unit bisnis, yaitu batasan dari unit bisnis lain dan batasan dari manajemen korporat. Nah, selain itu ada juga pusat laba lainnya, yaitu perusahaan multibisnis, pemasaran, manufaktur, dan unit pendukung dan pelayanan. Kemudian di sini ada pengukuran profitabilitas, yaitu pengukuran kinerja manajemen dan pengukuran kinerja ekonomis. Kemudian ada 5 ukuran profitabilitas, yaitu margin kontribusi, laba langsung, laba yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Baik, di sini ada bab terakhir, yaitu bab 6 tentang penentuan harga transfer. Yaitu pengertian harga transfer adalah atau disebut juga dengan transfer pricing, yaitu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual atau selling division dan unit divisi pembeli atau buying division. Kemudian ada tujuan harga transfer, yaitu memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita, membantu pengukuran kinerja ekonomi dan dari unit usaha individual. Kemudian sistem tersebut harus mudah mengerti dan dikelola. Kemudian di sini ada prinsip dasar harga transfer, yaitu prinsip dasarnya adalah harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Kemudian ada situasi ideal harga transfer, yaitu orang-orang yang kompeten, atmosfer yang baik, harga transfer, kebebasan memperoleh sumber daya, informasi penuh, dan negosiasi. Kemudian ada hambatan-hambatan dalam perolehan sumber daya, yaitu pasar yang terbatas dan juga kelebihan dan kekurangan kapasitas industri. Kemudian di sini ada harga transfer berdasarkan biaya, yaitu bagaimana menentukan besarnya biaya dan bagaimana menghitung markup laba. Biaya tetap dan laba hulu, yaitu metode-metodenya yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama, persetujuan antar unit usaha, yang kedua 2 langkah penentuan harga, yang ketiga pembagian laba, dan yang terakhir 2 kelompok harga.
Selain itu ada juga di sini untuk praktik bisnis. Itu terdapat dua jenis transfer. Yang pertama untuk jasa pusat yang harus diterima oleh unit penerima, di mana unit penerima dapat mengendalikan jumlah yang digunakan paling tidak secara parsial. Kemudian unit jasa pusat yang dapat diputuskan oleh unit usaha apakah akan digunakannya atau tidak. Kemudian di sini ada pengendalian atas jumlah jasa. 3 teori pemikiran mengenai jasa-jasa yaitu suatu unit usaha harus membayar biaya variabel standar dari jasa yang diberikan. Kemudian suatu unit usaha harus membayar harga yang sama dengan variabel standar ditambah bagian yang wajar dan biaya tetap standar atau biaya penuh atau full cost. Kemudian suatu unit usaha juga harus membayar harga yang sama dengan harga pasar atau biaya penuh standar atau standar full cost ditambah dengan margin labanya. Harga pasar akan digunakan jika memungkinkan. Kemudian di sini ada administrasi harga transfer. Itu yang pertama ada negosiasi. Yang kedua, unit bisnis harus mengetahui aturan dasar pelaksanaan negosiasi harga transfer. Yang ketiga, arbitrase dan penyelesaian konflik. Dan yang keempat, jika unit bisnis tidak mampu menyetujui suatu tingkat harga, maka prosedur penyelesaian konflik dalam penentuan harga transfer seharusnya ditetapkan. Baik, selanjutnya di sini ada 4 cara untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama memaksa atau forcing, yang kedua membujuk atau smoothing, yang ketiga menawarkan atau bargaining, dan yang terakhir penyelesaian masalah atau problem solving. Nah, selain itu di sini juga ada beberapa perusahaan membagi produknya ke dalam 2 kelas, yaitu kelas yang pertama meliputi seluruh produk untuk manajemen senior yang ingin mengendalikan perolehan sumber daya, dan kelas yang kedua yaitu meliputi seluruh produk lainnya. Baik, cukup sekian pemaparan resum mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Sahrul Ramadan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.